setidaknya dari sisi Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN misalnya merespon berbagai kebijakan-kebijakan stimulus, Mhm. relaksasi, kemudian juga, bantuan sosial kepada masyarakat. Kami bisa melihat dari dunia usaha cepat direspon, hanya memang implementasi di lapangan itu lamban, gitu kan. Jadi, dari tingkat presiden sudah oke, tingkat menteri udah oke, nah juklak-juknisnya itu mungkin di tingkat bawah, kurang cepat. Sehingga memang kalangan dunia usaha itu cepat merasa bahwa apa yang disampaikan oleh presiden misalnya menteri ketika di lapangan ternyata masih Mhm. belum bisa dilaksanakan. Ya contoh misalnya masalah cicilan bunga bank, kredit cicilan bunga pokok misalnya, kemudian juga termasuk stimulus cicilan berbagai kredit motor misalnya atau mobil atau mungkin properti. Nah, itu waktu itu ada tenggang waktunya Baik. lumayan itu bisa sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan baru Mhm. pengusaha di lapangan bisa merasakan. Nah, seperti itu mungkin perlu ke depan semakin ditingkatkan sinergitas dan koordinasi antar kementerian sehingga apa tataran kebijakan di atas itu cepat juga diimplementasi di lapangan gitu. Baik, ini berdasarkan data yang sudah Anda kumpulkan, ini menarik untuk kita bahas, Pak Sarman. Berdasarkan data yang sudah Anda kumpulkan, ini berapa besar kemudian pengaruh daripada, tantangan-tantangan yang sudah, seperti yang Anda katakan tadi, terkait dengan lambatnya respon pemerintah ini terhadap dunia usaha? Ya, tentu kan begini, kita tahu kan dampak daripada COVID-19 ini kan, menghantam semua sektor bisnis dan sektor, usaha. Mulai dari usaha kecil, mikro, menengah, dan, besar. Dan Mhm. kita tahu cash flow semua terganggu dan mengakibatkan, banyaknya yang harus melakukan PHK dan dirumahkan. Nah, kalau misalnya lambat kebijakan-kebijakan Mhm. ini, tentu pengusaha yang akan keteteran di lapangan. Nah, jadi dalam hal ini memang kami melihat bahwasanya, di tingkat bawah ini yang perlu perbaikan. Adanya saat ini pemerintah presiden sudah merespon apa yang disampaikan oleh pengusaha misalnya membentuk komite. Nah, komite ini yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir yang kami harapkan menjadi ujung tombak saat ini di mana koordinasi antar kementerian, Baik. koordinasi antar lembaga itu semakin cepat untuk melihat apa tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini yang sudah sangat-sangat nasibnya itu udah tidak pasti gitu loh. Karena kita tahu sampai kapan COVID ini 19 kita belum ada yang tahu. Sehingga ya kita lihat saat ini pengusaha ini boleh dikatakan berada pada ketidakpastian. Baik. Implementasi yang lambat ini disebabkan oleh apa, Pak Sarman? Kemungkinan menurut hemat kami adalah birokrasi. Nah, birokrasi atau mungkin masih ada ego-ego sektoral di kalangan kementerian, mungkin itu juga ada. Makanya yang kami harapkan adalah bagaimana ke depan ini ego sektoral itu harus dihilangkan. Bahwa kepentingan nasional, kepentingan bersama di atas segala-galanya. Memang ada kemungkinan dari sisi kebijakan bisa kemungkinan juga tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi kan ini boleh dikatakan sesuatu yang urgent. Ya, Pak Presiden Mhm. sudah menyampaikan misalnya bahwa bagaimana beliau membackup. Beliau perlu perpu akan dikeluarkan, apapun akan di-backup oleh presiden sejauh itu adalah kepentingannya untuk masyarakat, kepentingannya adalah untuk dunia usaha. Baik. Karena bisa dikatakan apa yang terjadi kita rasakan saat ini, masyarakat kita daya belinya sudah berkurang jauh. Ya, itu kita lihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi kita semester 2 yang sangat-sangat sudah Baik. minus. Dunia usaha juga sudah sangat-sangat terpuruk. Nah, ini kalau tidak direspon dengan cepat oleh kebijakan pemerintah, nah tentu ini akan akan terlalu dalam nanti Mhm. Baik. masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha.